Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan melanjutkan pembahasan pelajaran kita yang saat ini sudah masuk pelajaran yang keempat dengan judul Melihat Wajah Tukang Emas. Sebelumnya mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa di sorga, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu akan menuntun kami, sehingga kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami perdalam. Mampukan kami menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menanggapi dengan sukacita setiap pekabaran dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk jaminan yang Kau berikan bagi kami. Kami siap merenungkan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Melihat wajah tukang emas. Ayat hafalannya 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Seorang penulis terkenal namanya Amy Carmichael, dalam bukunya Learning of God, dia menulis sebuah pertanyaan yang disampaikan kepada tukang emas. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana Anda tahu emas itu sudah benar-benar murni? Kemudian tukang emas menjawabnya seperti ini. Ketika saya dapat melihat wajah saya di dalamnya, itu berarti emas sudah benar-benar murni. Allah sedang berusaha untuk menyucikan kita, memurnikan kita seperti emas, untuk mengubah kita menjadi gambarnya. Itu adalah tujuan yang mencengangkan. Dan tampaknya saudaraku, yang lebih mencengangkan lagi, bahwa karakter Kristus sendiri dikembangkan di dalam diri kita hanya pada saat kita melewati cawan lebur kehidupan. Pelajaran kita saat ini akan juga menjawab dua pertanyaan penting. Apakah peran penderitaan dalam proses pemurnian? Dan bagaimana kita memahami semua ini dalam konteks pertentangan besar, pertentangan yang terjadi antara yang baik dan yang jahat. Mari kita masuk satu persatu. Pelajaran yang pertama, menurut gambarnya. Roma 8 ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah saudaraku, pada mulanya Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Namun, selama berabad-abad dosa telah merasuki kehidupan manusia dan telah merusak gambar Allah di dalam diri manusia itu sendiri. Dan yang harus kita mengerti adalah, salah satu tujuan Injil adalah untuk mengembalikan gambar Allah yang telah dirusak oleh setan. Kita harus menjadi serupa dengan gambar anaknya. Roma pasal 8 ayat 29. Nah saudaraku, kita yang hidup di tengah-tengah konflik kosmis, konflik antara yang baik dan jahat, konflik antara setan dan Yesus. Seluruh alam semesta ini terlibat di dalamnya. Dan semua makhluk surgawi juga sedang memperhatikan konflik ini. Bahkan memperhatikan kita. Di mana tindakan kita? Apakah kita selalu mencerminkan gambar Allah atau masih menghidupkan kehidupan duniawi? Karena itu saudaraku, kita harus melihat cerminan karakter Yesus di dalam diri kita. Kita harus pantulkan karakter Kristus di dalam diri kita. Sehingga orang melihat dalam diri kita ialah gambaran Kristus. Nah karena itulah, karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, Tuhan rindu agar kita kembalikan citra yang sudah dirusak oleh setan. Lewat kehidupan kita, lewat tingkah laku kita, kita hidupkan satu kehidupan sesuai dengan gambar Allah. Poin selanjutnya, iman di tengah pemurnian. Ayub 23 ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Nah saudaraku, Tuhan menegaskan bahwa Ayub ini adalah orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan. Tapi kemudian musuh besar, yaitu setan, menabur keraguan dan mempertanyakan motivasi Ayub. Ayub pada akhirnya tiba di ambang keputusasaan. Dia tidak mengerti mengapa semua tragedi itu terjadi menimpa dia. Hanya satu hal yang dia mengerti. Yang dia mengerti ialah
bahwa dia sedang diuji. Dia yakin bahwa pada akhirnya proses itu akan membuatnya bersinar seperti emas, yaitu bahwa dia akan disempurnakan. Itulah yang dinyatakan di dalam Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Nah, saudaraku, demikianlah juga dengan karakter sejati kita. Itu akan ditunjukkan dalam pencobaan yang super sulit, karena karakter kita itu akan disempurnakan hanya melalui proses pencobaan, proses tantangan, dan lain-lain. Poin selanjutnya kita akan melihat dari apa yang dikatakan Yesus ketika ada dua kelompok, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Di kelompok mana kita akan berada? Perbedaan, saudaraku. Jadi ada perbedaan yang perlu kita perhatikan, yaitu perbedaan antara gadis-gadis yang bodoh dan gadis-gadis yang bijaksana. Perbedaan di antara kelompok ini adalah persediaan minyak. Makna dari minyak yang pertama itu adalah Roh Kudus, tapi itu juga bisa diartikan karakter. Mari coba kita lihat dalam buku The Youth Instructor. Ellen G. White dia katakan, dalam perumpamaan itu gadis-gadis yang bodoh digambarkan sebagai pengemis minyak dan gagal menerima apa yang mereka minta. Ini adalah simbol dari mereka yang belum mempersiapkan diri dengan mengembangkan karakter untuk berdiri pada masa krisis. Saudara, apakah kita termasuk di kelompok ini atau tidak? Kalau kita belum mengembangkan karakter kita di tengah-tengah krisis ini, yaitu karakter sesuai dengan karakter Kristus, di mana kita akan diuji, kemudian apakah kita akan menang atau tidak? Saudara akan lihat hasilnya nanti. Kita akan di kelompok mana? Karena itu, sejak saat ini, kita perlu tanyakan pertanyaan ini. Bagaimana kita bisa menang dan berada di posisi gadis yang pintar? Saudara, kita akan menang menghadapi konflik yang besar ini jika kita mengembangkan karakter kita melalui hubungan yang erat dengan Juru Selamat, dengan Yesus. Yesus menegaskan bahwa karakter kita itu ditunjukkan dalam cara kita memperlakukan orang lain. Matius pasal 25 ayat 24 dan 26. Jadi, cara kita memperlakukan orang lain adalah cara kita mengembangkan karakter Kristus. Kemudian, cara kita memperlakukan orang lain itu akan terlihat apakah hubungan kita erat dengan Kristus atau tidak. Karena itu, mari kita jalin hubungan yang erat dengan Kristus, sehingga kita mampu memperlakukan orang-orang di sekitar kita, bahkan siapapun dia, selayaknya anak-anak Tuhan. Kemudian, dalam buku Our High Calling, 6 November, Pena Inspirasi katakan, konflik di bumi dalam pemeliharaan Allah memberikan pelatihan yang sangat diperlukan untuk mengembangkan karakter yang cocok untuk istana sorga. Luar biasa, saudaraku. Sementara umat-umatnya mengembangkan potensi karakter di dunia ini sesuai dengan karakter sorga, Allah sedang mempersiapkan istana bagi kita, saudaraku. Dan pengembangan karakter itu sebenarnya adalah proses pelatihan. Pelatihan yang harus kita sadari. Karena kalau kita menjadi anggota kerajaan sorga, kita harus melatih diri kita, mempersiapkan karakter kita sesuai dengan karakter Kristus. Dan konflik-konflik yang dihadapi di bumi ini, itu adalah cara pemeliharaan Allah yang unik. Karena itu adalah proses pelatihan untuk saya dan saudara. Kemudian, poin selanjutnya itu yang bijaksana. Daniel 12 ayat yang ke-10. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Disucikan, dimurnikan, dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Jadi yang mengerti tentang pemurnian, pengujian, dan penyucian hanyalah orang yang bijaksana. Makanya dalam kitab Daniel dan Wahyu, kita melihat bahwa umat manusia itu dibagi menjadi dua kelompok besar. Ini kelompok besar, dua kelompok besar. Yang disucikan dan yang tidak disucikan. Yang fasik dan yang benar.
yang mengerti dan yang tidak mengerti. Bahkan menurut Yeremia, waktu itu akan jadi waktu kesusahan bagi Yakub. Kita tahu gambaran waktu Yakub sedang bergumul. Dia sedang bergumul untuk dirinya sendiri dan stres berat. Apakah saudaranya akan menerimanya atau tidak? Dan proses yang sama akan dialami oleh umat-umat Tuhan. Begitu masa kasih karunia berakhir, orang-orang yang ditebus akan mencapai kemenangan akhir dan akan dimurnikan dan akan disucikan. Sementara itu, orang fasik akan tetap memberontak terhadap Allah. Kita bersyukur, saudaraku, jika kita ada di kelompok yang sedang dimurnikan, yang sedang mendapatkan ujian, yang sedang dimurnikan dengan berbagai macam tantangan. Kita akan menjadi umat Tuhan yang siap menantikan kemenangan akhir. Karena itu, jangan kita kecewa dengan pergumulan permasalahan yang kita hadapi di dunia ini. Karena pada akhirnya orang benar akan menerima kasih karunia di mana kemenangan akhir akan kita peroleh. Sementara orang-orang fasik, mereka akan terus memberontak terhadap Allah. Kemudian poin selanjutnya, karakter dan komunitas. Efesus 4 ayat yang ke-13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, saudara, berbicara tentang karakter, sebenarnya ini adalah pekerjaan pribadi, individu. Namun, pertanyaan untuk kita, bagaimana dengan karakter masyarakat? Atau dapatkah gereja mengembangkan dan menyempurnakan karakter umatnya secara komunitas? Karakter gereja ini adalah gabungan atau kolaborasi dari karakter-karakter setiap anggotanya. Ingat, karakter gereja itu ditampilkan lewat karakter-karakter setiap anggota gerejanya. Karakter ini disempurnakan ketika kita bekerja bersama-sama, memperhatikan orang lain, membantu orang lain. Ketika kita melihat dan menasihati orang yang membutuhkan pertolongan, itu adalah bentuk respons kita untuk saling menyempurnakan karakter di dalam satu komunitas. Ini juga, saudaraku, merupakan kesaksian yang kuat untuk makhluk surgawi. Karena mereka sedang memperhatikan apakah umat-umat Tuhan baku-baku sayang atau tidak. Apakah umat-umat Tuhan saling mendorong dalam kasih atau tidak. Apakah umat-umat Tuhan sedang berusaha untuk menyatukan komitmen mereka untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan atau tidak. Secara bersama-sama. Efesus 3 ayat yang ke-10. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Diberitahukan supaya umat-umat Tuhan bersatu, kembangkan potensi yang ada untuk kemuliaan nama Tuhan. Tunjukkan bahwa di dalam diri kita tergambar gambar Kristus. Kemudian kutipan terakhir di Upward Look 26 Agustus mengatakan begini. Ketika pencobaan datang kepada kita, janganlah kita memikirkan besarnya kesulitan dan merasa bahwa kita tidak dapat memiliki sukacita di dalam Tuhan. Jangan, katanya. Jangan kita taruh dalam pikiran kita apa? Oh, terlalu besar kesulitan ini. Kita tidak mampu untuk lewati ini dengan sukacita. Jangan. Memang benar kita akan mengalami perubahan perasaan. Akan datang kepada kita saat-saat putus asa dan depresi. Tetapi akankah kita hidup dengan perasaan atau dengan iman? Ini pertanyaan. Kita jangan hidup dengan perasaan kita, tapi kita hidup dengan iman. Apapun yang terjadi menimpa kita, ini adalah bagian daripada proses pengujian. By proses. Kemudian selanjutnya, ketika saudara-saudara kita dan teman-teman kita berbicara dengan tidak bijaksana dan membuat kita sedih, janganlah kita jatuh. Mari kita ingat bahwa kita berada di dunia pencobaan dan duka cita, kesedihan dan kekecewaan. Ketika pengalaman-pengalaman ini datang kepada kita, itu seharusnya mendorong kita kepada Kristus. Jika tidak, kita akan mengalami kerugian. Jadi saudara, dengan hadirnya pencobaan, dengan hadirnya duka cita, dengan hadirnya kekecewaan, kesedihan, dan berbagai macam tantangan,
Ini harus menjadikan kita sebagai pendorong katanya. Pendorong kita supaya kita lebih dekat kepada Kristus. Saudaraku, semua pelajaran yang kita pelajari dalam pelajaran ini mengharuskan kita untuk lebih dekat dengan Kristus. Mendorong kita supaya kita lebih akrab dengan Kristus. Hubungan kita lebih erat dengan Kristus. Sehingga apapun yang terjadi, kita akan terima dengan sukacita. Saya percaya pelajaran ini akan memotivasi umat-umat Tuhan di akhir zaman ini. Di tengah-tengah konflik kosmis, kita akan tetap bertahan. Kita akan tetap bangkit menjadi pemenang. Kita akan tetap timbul seperti emas. Oleh karena kita tahu Kristus bersama-sama dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang luar biasa yang dinyatakan bagi kami. Saat ini kami sedang memperdalam kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau akan perjelas itu di dalam kehidupan kami. Dalam pengalaman iman kami, kami akan tetap bangkit menjadi pemenang bersama Kristus sekalipun banyak tantangan, ujian. Kami sadar bahwa kami sedang dimurnikan. Tolonglah semua umat-umat Tuhan yang sedang mendengarkan channel ini. Kiranya berkat-berkat surgawi, berkat kekuatan iman selalu menjadi bagian mereka sekarang sampai hari Maranatha. Kiranya kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu akan terus menuntun kami ke dalam segala kebenaran. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.